Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya Insan Muhammad Agus Setiadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang di Sukabumi. Nah, saya mengambil program studi D3 Manajemen Informatika. Nah, di sini saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampunya yaitu Bapak Rio Rajab Isdendi. Nah, setelah kita membahas beberapa materi mengenai e-commerce, nah kali ini saya akan masih berbicara mengenai e-commerce, namun dengan judul yang berbeda, yaitu tipe transaksi bisnis elektronik commerce. Nah, belakangan ini, wacana pembicaraan dan diskusi mengenai perdagangan melalui elektronik commerce semakin kerap dilakukan baik oleh para praktisi bisnis, pakar teknologi informasi, pemerhati perilaku masyarakat maupun oleh kalangan pemerintah. Nah, tidak dapat dimungkiri lagi bahwa perkembangan teknologi informasi yang sedemikian cepat telah mempercepat dimulainya era globalisasi informasi dan ekonomi. Nah, dampaknya untuk negara berkembang paling tidak telah terlihat di beberapa kota-kota besar dalam bentuk mulai menjamurnya warung-warung berbasis teknologi informasi yang dapat dengan bebas dikonsumsi oleh masyarakat dan mulai dilaksanakan sejumlah proyek elektronik commerce di perusahaan-perusahaan dengan latar belakang industri yang beragam. Nah, pakar teknologi informasi Don Tapscott dalam salah satu bukunya yang berjudul Blueprint to the Digital Economy telah mengatakan perkenalkan paling tidak terdapat 4 tipe transaksi elektronik yang dapat dilakukan melalui dunia maya atau biasa dikatakan sebagai cyber world. Nah, Tapscott memberikan istilah cyber community kepada masyarakat yang menggabungkan diri ke dalam cyber world untuk melakukan pertukaran data, informasi, produk maupun jasa-jasa tertentu. Nah, masyarakat ini dapat terdiri dari individu, keluarga, institusi, perusahaan, negara maupun komunitas yang lebih besar dalam kerangka transaksi bisnis komersial masing-masing entity. Komunitas ini dapat berfungsi sebagai penjual produk atau jasa atau pembeli ya. Nah, keunikan masing-masing komunitas dalam melakukan transaksi komersial tersebut dapat dilihat dari dua perspektif. Yang pertama yaitu aspek kontrol. Nah, menggambarkan apakah dalam komunitas tersebut ada satu atau beberapa entiti yang memimpin dan mengontrol terjadinya bisnis atau tidaknya gitu. Jika ada, maka komunitas tersebut dikatakan memiliki ciri hierarkis. Nah, jika tidak, maka komunitas tersebut dianggap sebagai independen. Nah, perspektif yang kedua yaitu aspek ketergantungan proses. Nah, menggambarkan apakah dalam komunitas yang ada terdapat hubungan ketergantungan entiti yang sangat erat atau tidaknya, seperti itu. Nah, berdasarkan dua perspektif ini, keempat jenis komunitas bisnis elektronik dapat terbentuk dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Nah, keempat komunitas tersebut dinamakan sebagai yang pertama yaitu open market, aggregation, integration, dan alliance. Seperti itu. Kita akan bahas yang pertama mengenai open market community. Komunitas ini merupakan versi elektronik dari pasar tradisional di mana para penjual dan pembeli bertemu secara langsung untuk mengadakan transaksi pertukaran barang atau jasa. Nah, secara bebas penjual dapat menjajakan produk-produknya jasanya kepada pembeli. Nah, sementara pembeli dapat melakukan transaksi dengan penjual yang dipilih secara bebas. Seperti itu. Nah, contoh yang paling klasik adalah pada industri stock exchange ya, di mana terjadi penawaran dan pembelian saham secara bebas. Nah, contoh lainnya adalah perusahaan semacam ebay.com yang menawarkan jasa pelelangan barang melalui internet. Nah, setiap orang dapat dengan leluasa
tentunya meletakkan informasi mengenai barang yang ingin dilelang ke dalam situs tersebut. Dan bagi yang tertarik dapat melakukan penawaran melalui situs yang sama melalui mekanisme pelanggan. Secara prinsipnya terlihat bahwa komunitas tersebut penjual dan pembeli memiliki kedudukan yang sama. Dalam arti kata tidak berlaku peraturan yang secara ketat mengikat mekanisme perdagangan yang terjadi. Selanjutnya yaitu aggregation community. Nah, pada komunitas ini biasanya sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin atau mediator dalam proses transaksi elektronik yang terjadi antara produsen dan konsumer. Seperti itu. Contohnya adalah perusahaan semacam American Online atau Conversion yang melakukan manajemen materi terhadap informasi yang memiliki nilai tinggi. Seperti itu. Nah, berbagai jenis perusahaan penghasil produk informasi semacam Harvard Business Review, nah, itu adalah penerbit buku ya. Selanjutnya itu Mayo Clinic atau informasi kesehatan, dokter, bursa derivatif dan lain sebagainya. Mengadakan perjanjian kerjasamanya dengan perusahaan agregator yang akan menawarkan produk-produk tersebut pada calon pembeli yang menjadi anggota atau pelanggan tetap dari perusahaan agregator tersebut. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu value chain community. Kata value chain di sini berasal dari konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael Porter. Nah, dalam konsep keunggulan kompetitifnya yang terkenal tersebut, Porter menjelaskan bahwa aktivitas penciptaan suatu produk atau jasa harus melalui suatu urutan proses tertentu. Dikatakan olehnya bahwa sebuah perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif bila manajemennya berhasil memiliki rantai proses yang paling efisien. Nah, seperti halnya pada komunitas aggregation, pada komunitas ini sebuah perusahaan berfungsi sebagai pemimpin. Nah, bedanya adalah jika pada komunitas aggregation tujuan perusahaannya yang menjadi pemimpin adalah untuk menggabungkan berbagai jenis produk atau jasa menjadi satu produk atau jasa baru. Nah, objektif dari perusahaan pemimpin dalam komunitas value chain adalah untuk menjamin terjadinya urutan proses yang efisien. Nah, contohnya adalah ini Amazon.com yang menjual beraneka ragam bukunya yang dapat dibeli oleh para konsumen di seluruh dunia melalui internet. Seperti itu. Nah, secara prinsip konsumen tidak perlu tahu dan tidak mau tahu bagaimana Amazon.com melakukan pemesanan terhadap buku yang diminta ke penerbit, melakukan produksi dan menyimpannya dalam gudang, mendistribusikannya ke seluruh dunia sampai dengan mengirimkannya ke tangan pelanggan. Nah, namun di belakang layar manajemen Amazon.com ini harus berusaha mencari jalan yang paling efisien dan efektif dalam urutan proses pencetakan buku, penyimpanan bukunya, pendistribusiannya, sampai dengan pengiriman bukunya. Nah, selanjutnya yaitu Alliance Community. Nah, dari keempat komunitas yang ada nih, Alliance ini adalah komunitas yang paling liberal atau virtual karena sifatnya yang ingin melakukan segala jenis integritas perdagangan yang mungkin diadakan dalam cyberspace ini tanpa menerapkan berbagai jenis peraturan yang mengikat. Nah, untuk dapat berhasil dalam komunitas ini, sebuah perusahaan harus memiliki kreativitas yang tinggi dalam bentuk penemuan dan implementasinya ide-ide baru dalam value space tersebut. Nah, contohnya adalah Visa International yang dikenal sebagai sebuah perusahaan yang sangat berhasil dalam menciptakan komunitas bisnis elektronik. Nah, secara langsung Visa International telah membawa beribu-ribu perusahaan yang saling berkompetisi ini untuk menggunakan jasa mereka. Jika pada awalnya pelanggan harus secara langsung mengajukan permohonan ke Visa International untuk memperoleh kartu kredit, saat ini dengan leluasa masyarakat dapat memilikinya melalui tabungan di bank-bank retail. Contoh lainnya adalah Japa yang bersama-sama dengan sang
IBM, Oracle, dan Netscape ya bekerja sama di cyber untuk mengalahkan dominasi kolaborasi Microsoft dengan Intel seperti itu. Nah, dalam komunitas ini terlihat bahwa prinsip kompetisi yang dipergunakan adalah apa sih namanya, competition, yaitu filosofi collaborate to complete. Nah, satu hal yang menarik lainnya adalah diperkenalkannya istilah prosumer sebagai pengganti produser dan customer. Nah, karena dalam komunitas value chain tidak jarang terlihat seorang pembeli hanya pada saat bersamaan berfungsi sebagai penjual. Contohnya adalah sebuah situs yang menawarkan penyewaan jasa grup ware computing. Seseorang yang tertarik membentuk suatu komunitas kecil diharuskan membayar situs tersebut secara berkala. Namun yang bersangkutan pada akhirnya akan menarik bayaran kepada para anggota yang tergabung dalam komunitas tersebut. Nah, dengan kita melihat keempat jenis komunitas ini, para pengusaha dan praktisi bisnis di tanah air ini yang ingin segera masuk ke cyber community melalui perencanaan dan pengembangan electronic commerce di perusahaannya dapat mulai memikirkannya secara strategi yang tepat. Nah, jelas terlihat bahwa masing-masing komunitas memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga ada baiknya analisa cost benefit dilakukan terlebih dahulu. Pada akhirnya, dengan berasumsi bahwa pada suatu saat nanti jika seluruh individu di dunia telah bergabung secara elektronis, maka seorang kapitalis murni akan tinggal di sebuah negara yang paling murah, melakukan bisnis melalui internet dengan menjual produk dan jasanya di negara yang paling maju dan mentransfer hasil usahanya ke bank-bank di negara yang paling aman. Dengan kata lain, dapat saja Indonesia penuh sesak oleh masyarakat yang berbelanja dan berbisnis melalui electronic commerce. Nah, tetapi tidak ada alir uang masuk ke tanah air seperti itu. Nah, mungkin sekian materi yang saya berikan gitu kan, hanya sedikit ya, namanya juga kita saling belajar lah. Nah, jika ada yang mau bertanya atau masih penasaran apa itu e-commerce, boleh dituliskan di komentar. Nanti kita jawab sama-sama, kita belajar bareng. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.